Anunnaki merupakan dewa mitologi Sumeria yang diyakini sebagai penguasa langit dan bumi, serta berperan penting dalam membentuk peradaban manusia. Dewa utama yang dianggap sebagai pencipta dari 7 dewa besar ini adalah Anu, dewa langit yang paling tinggi kedudukannya dalam pantheon Sumeria. Tugas utama Anunnaki disebut mengatur keseimbangan kosmis dan menjaga keteraturan dunia dengan tujuan membawa peradaban, hukum, dan kemakmuran bagi umat manusia. Meskipun peran mereka dipuja dan dihormati, Anunnaki juga diceritakan terlibat dalam konflik internal dan persaingan kekuasaan yang mempengaruhi peradaban manusia. Menurut Zecharia Sitchin, dalam bukunya yang berjudul The 12 Planet, disebut bahwa Anunnaki lah yang membuat bencana banjir untuk menghukum umat manusia. Bahkan, beberapa tafsiran juga menghubungkan cerita Anunnaki dengan kejadian Nephilim dan diusirnya manusia dari Taman Eden yang sangat kontroversial. Bagaimana kebenaran dari kisah Anunnaki ini? Apakah benar mereka yang menciptakan manusia modern? Dan apakah tujuan sebenarnya dari ras Anunnaki mendatangi bumi? Semua akan kami bahas dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, Jess, kamu hari ini fashionnya apa, Jess? Sebenarnya awalnya mau jadi manusia purba, tapi apa daya malah jadi sawadika. Wait, ini yang di Thailand waktu itu bukan? Enggak, bukan. Ini Bukan aku belinya pas masih kelas 6 SD kayaknya. Wah, bahannya bagus ya. Masih bertahan. Nih, emang Jesselyn tuh ada aja ide fashionnya emang. Susah emang. Kalau Bro Will, lu hari ini temanya apa, Bro Will? Temanya ini entitas yang sebenarnya gue juga tahu ini apa, tapi ya dicocokologin dengan purba lah. Jadi gue gitu. Suaranya kayak begitulah. Masih masuk lah. Ini sebenarnya Domo Kawil. Iya, nama kartunnya. Tapi ya, animasi pengen terlalu serius. Betul, kan betul. Kayak purba banget giginya kayak begitu. Ya. Cukup yang serius gue, karena gue lagi cosplay jadi Indiana Jones hari ini. Anjay, kurang Indiana Jones pakai topi. Pinjam topinya Pak Will. Cambuk. Oh ya, cambuk yang semalam mana, Bro Will? Yang lu pakai. Oh, ketinggalan ya. Anunnaki, banyak yang bertanya-tanya Anunnaki itu apa sih? Mungkin sebagian dari kalian udah tahu, sebagian dari mungkin beberapa The Clans atau Paranoid belum tahu. Jadi ini Anunnaki itu adalah sekelompok dewa atau makhluk mitologi dalam wilayah kuno Mesopotamia. Khususnya nih daerah peradaban Sumeria zaman baheula lah. Ada Sumeria, ada Akkadia, Babilonia, dan juga Asyur. Dan kata-kata Anunnaki ini nih berasal dari bahasa Sumeria yang berarti keturunan An atau Anu, dan juga atau putra putri An atau Anu, merujuk pada An atau Anu, dewa langit dalam mitologi Sumeria. Agak bingung, tapi intinya ada beberapa arti juga bahwa Anunnaki itu sebenarnya memiliki arti bahwa surga yang turun ke bumi gitu. Ya entahlah, atau makhluk langit yang turun ke bumi. Banyak lah yang menginterpretasikannya tuh berbagai macam. Intinya Anunnaki ini dianggap sebagai dewa-dewi pada bangsa Sumeria pada saat itu. Dan dewa mitologi Anunnaki ini sering digambarkan sebagai sekelompok dewa-dewa besar yang memiliki peranan penting dalam penciptaan dunia, mengatur dari berbagai aspek kehidupan manusia, berperan sebagai pengatur alam semesta juga. Dan mereka juga dipandang sebagai dewa 19 yang nyanyi di konser-konser. Oh bukan. Tadi nama daerah asalnya apa? Sumeria. Bukan. Akkadia, Babilonia, Asyur. Bukan, itu daerah Mesopotamia. Meso. Okay. Padahal gue mancing tuh kemarin salah mulu. Mesopotamia, Mesopotamia. Parah banget. Masa Bro Will bilang tadinya bukan Mesopotamia awalnya, tapi masokistomia. Fitnah dari pembunuhan ya. Lah itu cambuk kapan Bro Will yang lu follow kemarin? Gak ada hubungannya. Jadi bentar, yang jadi sadistiknya sama masochisnya siapa? Gak tahu. Tergantung sweet dulu. Oke.
Nah, kurang lebih seperti itulah tentang si Anunnaki ini. Memang Mesopotamia ini. Akhirnya slip of tongue ya. Mesopotamia ini memang bisa dibilang adalah wilayah kuno yang terletak di timur tengah lah, antara Sungai Tigris dan juga Efrat. Ya kan, yang sekarang tuh bisa dibilang di daerah wilayah Irak. Oh, ya deh. Nah, si Meso ini nih, ya daerah itu memang dikenal sebagai salah satu tempat lahir peradaban manusia tertua. Di wilayah ini tuh sekitar 4000 sebelum Masehi. Mereka ini berkembang beberapa peradaban kuno lah, seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan juga Asyur yang seperti gue bilang di prolog tadi. Dan peradaban-peradaban ini nih mencapai banyak pencapaian penting, termasuk penemuan sistem tulis menulis, ya kan, walaupun kayaknya dari batu ya. Terus juga hukum tertulis juga, kode Hammurabi, ya kan, atau disebutnya, dan juga ada kemajuan dalam bidang matematika, astronomi, pertanian, dan juga arsitektur. Dari manakah mereka dapat ilmu-ilmu itu kan, tanda tanya juga gitu. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi juga sebelum kita nanti akan mengkerangka lebih jelas lagi, ya kan, Sitchin ini kayaknya perlu dideduksi dulu sih, dilihat, di scanning. Sebenarnya sebelum kita ngebahas lebih jelas lah ya, lebih detail lagi tentang penemuan-penemuan dia, gue pengen tahu dulu sih soal si Zecharia Sitchin ini nih. Menurut kalian nih, dari deduksi singkat kalian scanning, apakah dia ini emang ngarang aja, atau dia termasuk yang bisa dibilang hobis atau para pecinta ya ini arkeolog dalam kutipnya dunia perekstraterrestrialan ini? Karena dari isi bukunya ini emang ada beberapa cocok logi dengan kitab-kitab suci ya gitu. Tapi laku guys, ini bestseller banget di dunia. Oke, ini gue lagi nge-scan Zecharia Sitchin. Ini langsung nih. Maksudnya gue belum scan sebelumnya, jadi lebih enak, lebih spontan. Pertama, tadi gue samar-samar denger Jesslyn nyatet sih, tapi nanti kamu ulang ya. Betul, rasa penasaran yang sangat tinggi. Cuma dia punya satu tendensi, kalau menyimpulkan dan connecting the dots, apa bahasa Indonesianya ya, menyimpulkan benang, menyambungkan benang, puzzle, teka-teki, agak kecepatan. Oke. Itu Zecharia Sitchin ini. Tapi kalau dia udah fokus sama satu hal, buset, istilahnya lupa makan, istri mungkin dilupain, tipe yang bisa berjam-jam di mejanya terus kutik apa yang dia mau. Dia berusaha tuning, dia percaya ada something out there yang bisa communicate terhadap kita human. Tapi dia nggak bisa kayaknya. Dia hanya get a glimpse of information. Secara intuisi atau emang mind, dia thoughts secara mind. Okay. Secara pikiran. Terus secara kompetensi, ini orang nggak bego sih, nggak. Jadi dia bukan nulis ngarang doang ya? Maksudnya gini, ibaratnya oke lah kalau dia dianggap pseudo arkeolog, tapi gue nggak ngerasa dia bener-bener nggak punya dasar ilmunya. Dia punya dasarnya. Walaupun mungkin nggak sesuai dengan ya SOP arkeolog pada umumnya gitu loh, bisa jadi. Coba Jesslyn mau nambahin apa? Sebenarnya sudah komprehensif. Seriusan ya, udah. Terus. Tapi aku tambahin aja ya. Bener, rasa penasaran dan keingintahuannya dia itu tinggi sekali actually. Nah, terus dia juga suka bermain dengan pikirannya atau nalarnya sendiri. Gitu Kabo. Jadi aku nggak ngedapetin dia itu berkomunikasi. Intinya dia bukan indigo lah ya? Iya. Kayaknya bukan, kerasa dari energinya. Dia real memang istilahnya orang pinter lah. Orang peneliti lah gitu. Ya. Apa ya bahasanya ya? Orang-orang kayak gitu ya bahasanya. Pecinta arkeolog juga lah dia. Dia mencintai hal-hal yang dia lakukan itu kan. Terus Jess ada dapat lagi? Sisanya sudah komprehensif dijelaskan oleh Bubung Willy. Bro Willy lagi scanning Babang. lagi nih. Dan hidupnya significantly dihabiskan untuk meneliti hal-hal yang orang lain tuh mungkin nggak teliti gitu loh. Bagi dia seru aja. Ya seru ya. Dia emang tergelitik untuk menelaah hal-hal yang orang lain nggak neliti, dia teliti. Gua rasa Anunnaki cuma sekian banyak dari hal yang dia teliti sih. Dan bestseller lah, mungkin ke bestseller. Ya kebetulan lagi bestseller. Oh dia juga suka kok meneliti mengenai humanity sosial. Dia suka. Oh ya arkeolog ya pasti mau nggak mau nyentuh-nyentuh ke sosial. Dan dia kayaknya berdiri sendirian ya Kak Will ya. Aku nggak ngerasa dia tuh titipan atau apa gitu ya. Enggak. Walaupun memang ya buku-bukunya dia ini kan katanya dicekal, apalagi sempat mau difilmkan kan One Anunnaki itu tuh.
dicekal gara-gara ini bisa membongkar dan dicekalnya oleh elit global katanya. Dia pengen sih beberapa karyanya tuh well known oleh masyarakat dunia. Ada ambisi seperti itunya ada, harus gua akuin. Pastilah. Tapi jauh dari kata ini orang jahat pengen nipu dunia. Enggak ada keinginan kayak dia gitu. Keinginannya bukan untuk nipu sebenarnya. Bukan untuk nipu ini. Lucunya first impression adalah mereka extraterrestrial sepertinya. First impression ya. Tapi kok not quite at the level malaikat, iblis dan yang lain-lain. Beda level. Terus yang menarik, The Clients, dari semua foto itu, gue paling kerasa connected sama foto yang disebut dengan Enlil. Seakan-akan kayak kesadarannya ada somewhere out there, di outer space lah atau di universe, I don't know. Tapi seakan-akan kesadarannya ada. Lucunya, setelah Enlil kerasa, ada sebelahnya, bukan literally sebelahnya. Radar gue menangkap seakan-akan sebelahnya tuh Enki. Dan gue belum tahu Enlil siapa, Enki siapa. Ya masih ngacak banget tuh kita tuh. Ngacak banget tuh. Sama tim kreatif baru kasih tahu. Herannya, yang akhirnya banyak ngasih info ke kami, ke gue, itu justru Enlil. Dan disitulah first impression, Enlil sepertinya bagian dari Anunnaki. Dia sekarang mungkin berupa kesadaran murni. Dia ada unsur sedih, kecewa, regret, menyesal atas perbuatan dia dulu di zaman itu bersama Anunnaki lainnya. Anunnaki itu kan jajaran kan? Kenapa Jess, kamu nambahin sesuatu? Iya mau nambahin. Dan waktu kita nggak sengaja terkonek dengan Anunnaki itu, ngerasanya mereka bukan fisik lagi ya Kak Will ya? Iya. Jadi dulu tuh memang sempat fisik, tapi sekarang kerasanya kesadaran. Sama kayak arwah, tapi bukan dimensi arwah ya. Kita kerasa ini kok vibrasinya vibrasi kesadaran. Intinya udah meninggal. Ya intinya gitu. Nanti ada penjelasannya kenapa kok mereka di dimensi kesadaran. Because semuanya they're dead by now. Semuanya I don't know. Yang gue kerasa Enlil dan Enki. Oke. Gitu. Enlil. Nah, lu bilang tadi di seberangnya di sebelahnya Enki, kan Enki nih. Nah apa tuh? Nah ini lucu. Jauh sebelum tim kreatif berkata Enlil Enki siapa, gue bilang kayak guys ini kok. Ini langsung aja ya. Namanya juga gue udah gak mau nahan diri. Konten horror entertainment. Horror mystery. Horror mystery entertainment. Kok yang bener-bener care terhadap bumi dan isinya saat itu, kok Enlil ya? Enki ini egois ini. Enki kayaknya berlawanan, berseberangan, berselisih paham dengan Enlil. Dan setelah digali-gali, kalau menurut artikel umum, kata tim kreatif, Enki lah yang paling terkenal pengayom ya. Ya Go? Iya, lebih ke pelindung manusia, dewa pelindung gitu. Pelindung manusia. Tapi kok gue tidak menemukan itu ya. Gue menemukan Enlil lah yang bener-bener care sama planet bumi dan isinya pada waktu itu. Nah ini balik lagi ke bukunya Sitchin nih. Sitchin selalu menyebutkan bahwa Anunnaki ini berasal dari planet yang bernama Nibiru. Ya kan? Kalau warna merah nih merah mungkin namanya. Ini biru Kebo. Oh ya Nibiru, ya benar. Betul. Nah Nibiru ini nih bisa dibilang agak-agak sejalan dengan para saintis. Karena ada, ya kan kemarin di tahun 2000 berapa ya gue lupa, 2017 sempat ada tuh NASA mengeluarkan sebuah artikel juga bahwa Big Earth ya kan ataupun apa lagi mau pulang dulu nih, come home untuk makan malam gitu kan. Intinya bahwa ini nih si Nibiru ini berada di orbit yang berbeda, tapi setiap 3600 tahun sekali dia ini mendekati orbit tata surya di bumi gitu kan, di bumi kita lah. Jadi mendekati. Ini katanya juga Nibiru ini nih berapa? 3 kali lipat ya gue ya. 3 kali lipat besarnya dari bumi. Gitu kan. Nah itulah sebenarnya planet dari si Anunnaki. Yang dimana tujuannya kalau menurut bukunya Sitchin ya, tujuannya Anunnaki itu datang ke bumi adalah tujuan utamanya mencari emas. Karena di planetnya dia sendiri, Nibiru ini, mereka itu kelebihan zat besi gitu loh. Kayak zat-zat besi yang dimana tuh akhirnya oksidannya tuh kayak oksidasinya ya atau apa gue lupa bahasanya, ngebuat planet itu tuh jadi udah gak sehat lagi, terlalu banyak zat besi gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Makanya mereka mencari emas untuk menetralkan atmosfer mereka lah di Nibiru ini. Mereka datang ke bumi mencari emas awalnya, dan disitulah akhirnya dia malah membuat sebuah peradaban gitu. Nah pertanyaan gue adalah, menurut lo, apakah betul Anunnaki ini dari planet Nibiru atau emang planet dari mana nih asal muasalnya? Dan apakah tujuannya yang emas tadi? Ini campur-campur nih sama informasi yang live sama juga hasil riset.
Jadi gini, the client semuanya. Informasi yang akan 2 jam atau 3 jam ke depan ini ada berbagai sumber. Yang pertama dari Enlil sendiri yang terhubung dengan kami waktu research 30% itu kan. Terus ada lagi yang gue langsung sebut aja Safihar. Nanti gue jelasin itu siapa. Dan kubu kanan nggak melarang, mungkin Biseroth nggak tahu ada di mana, tapi akan bersedia bantu, dan siapa tahu Pleiadian dan yang lain-lain. But for now mereka Biseroth ada bilang sebenarnya aku mengutamakan mereka terlebih Betul, dahulu iya sih. yang Baik-baik. yang akan berkata-kata. Jadi aku akan menunggu di belakang saja. Oke. Kata Intinya Biseroth. banyak yang udah standby, mungkin mau mencoba ngasih informasi, termasuk Pleiadian, gue rasa. Itu betul. Tapi kita sistematis dulu lah guys. Ini kayaknya nggak bisa sistematis sih, karena Iya sih. terlalu luas sih. Sampai mana, sorry, bantu gue tadi. Planet Nibiru. Planet Planet biru Nibiru, ada apa oke. enggak? Menurut Kalau lu? menurut yang waktu itu tidak, bukan yang Nibiru yang dimaksud di planet ke-9 10 atau 9, ya Ke-9. bukan. Mereka itu berasal dari planet yang mengorbit bintang putih ya, Go. Iya. Mereka mengatakan ke gue, mereka mencapai tahap mereka cocok planetnya mengitari bintang putih. Gue bingung dong, bintang warna putih, neutron star dong. Oh ya, gue bukan ahli perbintangan ya. Astrologi ya. Ya. However, akhirnya mereka dengan teknologi mereka ke planet bumi yang adalah itu bukan bintang kuning, bukan bintang putih, bintang kuning. Itu pun nggak cocok sebenarnya planet bumi. Kalau ngelihat bintangnya, which is matahari, itu nggak cocok untuk desain mereka. Mereka cocoknya bintang putih katanya. And then tiba-tiba udah akhir research, sudah pada mau pulang, gua, tim kreatif, Bow dan yang lain-lain. Sumpah gua ngeliat kayak melayang gitu. Buku ya, Jess ya. Warnanya biru. Kayak gini, agak mirip gini nggak? Itu minggu kedua Iya, nggak sih? agak Akhirnya mirip, baru bisa bener. melihat, Bro Will. Nggak hari pertama. Lupa inget juga. Iya, minggu kedua. Minggu kedua itu. Gua minggu pikir- pertama tuh masih nanti-nanti, Bro Will. Iya, gue pikir Kita proses masih ini- Atlantis loh. Ingat loh. Bener. Betul. Kita Minggu masih kedua. Atlantis yang diteliti. Minggu kedua akhirnya baru nanti itu berubah. Betul. Baru bisa ke Yang- cek dikit. Yang di train sama Ovanim tuh juga minggu kedua. Minggu kedua. Iya. Betul, iya. Gue pikir bakal nggak seru, ternyata seru juga cerita prosesnya, bukan mengenai Anunnakinya loh ini Iya, loh. iya. Akhirnya dan aku lihat, kok kita tahu kita lihat udara, tapi kok kayak ada buku turun gini, dan itulah yang disebut dengan arsip Anunnaki. Ya gue bingung dong, kenapa semuanya serba buku ya? Emang malaikat mainannya buku, nggak bisa apa komputer digital atau apa? Again, ini mungkin cara kami dalam retrieve information. Ternyata perpustakaan dan arsip yang dimaksud itu hanyalah di bumi. Maksudnya seputar kehidupan bumi. Atlantis seputar planet Earth. Kalau kayaknya kami mau nanya mengenai I don't know, galaksi Bima Sakti lah atau Andromeda Galaxy, Di luar bumi lah. maybe itu nggak sama Safihar. It seems like ada dimensi-dimensi tertentu atau kotak-kotak gudang informasi tertentu yang dijaga oleh minimal level malaikat. Tadinya gue pikir itu nggak ada. Dan lu sempat Tapi nanya, Bro kayaknya Will, ada. kenapa sih lu ngejagain arsip ini, tempat perpustakaan arsip ini? Lu sempat nanya itu deh. Itu jawabannya apa ya? Gue lupa. Jawabannya adalah karena banyak orang, bukan banyak orang, akan ada orang-orang seperti kamu yang akan asal nerobos tempat ini. Oh, terus gua nanya, emang efeknya apa kalau orang seperti kami ini nerobos masuk tanpa minta izin, kasar lah gitu kan? Keris lo yang langsung turun tangan. Bisa gila kita. Jadi kalau kita nggak minta izin dulu dan dipergunakan dengan tidak bijak, nggak ada izin, bisa gila. Lah nggak usah jauh-jauh, gua yang kita ke bulan aja Hampir gila. 3 hari setelahnya zong, gue pikirannya kayak semua power gue zong, kayak demam tapi nggak demam. Kamu ceritain gimana tuh rasanya? Aduh, rasanya tuh kayak uring-uringan. Terus kita punya power itu rasanya tuh kayak melemah gitu kabur. Tapi untungnya sih abis itu balik lagi. Cuma 3 hari itu Efek memang. samping lah ya. Iya, disaster. Itu karena lanjut. kita ngelanggar. Nah, jadi gue nggak mau ngelanggar lagi daripada gue berasa panas dingin demam gitu intinya. Dan aku mau nambahin, kenapa Safihar ini bilang nggak boleh, kalau bisa gitu, maksudnya jangan yang Atlantis gitu, karena informasi dari Atlantis tersebut katanya dapat bukan mengguncang sih, tapi dapat membuat ulang lagi. Iya, dapat membuat manusia tuh malah kayak muncul ide-ide baru yang ujung-ujungnya malah terulang lagi kejadian Atlantis itu. Kita nggak tahu tuh kejadian Atlantis tuh apa ya. Kelihatannya sih kalau gue combine sama arsip hipnoterapi ya, manusia dulu pernah, nggak tahu manusia jenis keberapa, pernah mencapai masa kejayaan di mana ujung-ujungnya ngerusak bumi sendiri, haus akan sumber tenaga ekstra, lalu malah ujung-ujungnya ngerusak bumi, bukannya Menjaga. memelihara bumi. Iya, gitu. Oh iya Jess, kamu tiba-tiba dapat info dari siapa yang mengenai generasi ke-6?
Kelima. Kelima ya, dapat dari siapa itu infonya? Itu nggak jauh-jauh dari minggu ketiga kita research juga. Iya. Silakan. Itu kayaknya Minggu kedua. Pleiadian juga deh. Dari Pleiadian ya, minggu kedua ya Go ya. Kedua. Thank you, silakan Jess, kamu ngomong. Kalian itu generasi manusia kelima, katanya gitu. Jadi kita ini the client semuanya, kita dengar suara Jesslyn adalah generasi kelima. Jesslyn dari Jesslyn Dari kita Jesslyn, bawa kita ini. Kita generasi kelima human. Gue tambah bingung guys. Jangan-jangan Jin juga dulu human, tapi generasi keberapa gue nggak tahu kan? Ya gitulah. Masih banyak misteri yang mesti dipecahkan. Sebentar, gue dapat nama. Nama itu nggak jelas, tapi nanti gue ceritain deh. Ini masih buka arsip kan, Bo? Terus tadi ada beberapa yang gue lihat, ternyata over period of nggak tahu berapa puluh ribu tahun ya, si Anunnaki belajar utilizing carbon dioxide. Kaget gue, karbon dioksida. Gue bingung kok mereka mampu ya. Mereka mampu katanya, karbon dioksida, water, atmosfer. Mereka mampu kayak mengevolusikan dirinya tuh dengan itu. Beda sekali dengan planetnya, makanya mereka betah, kata Safihar. Karena very very nice di planet bumi, dan teknologi mereka dan desain mereka mampu berevolusi dengan cepat di planet bumi. Beradaptasi, iya. Dan ini feeling gue. Di arsip ini ada sebuah informasi bahwa reproduction human gak jauh-jauh juga idenya ini nih. Siang tadi itu. Inanna. Yap, di antara para Anunnaki terjadi perbedaan pendapat kayak what to do dengan human. Oke, Kak Safihar, I need help. Tunjukkan langsung ke bagian mereka, mulai experimenting. Oke. Abstrak ya. I see memang manusia seperti kera, memang. Wah, holy shit. No man, bukan dari kera man. They created out of scratch. Tapi, wait. Bagian ini nanti aku coba jelasin ya teman-teman. Aku ada dapat kemarin. Tapi kita tunggu Kak Willy dulu. They created out of scratch. Out of scratch dan bener kayak di sebuah blob. Tapi kayaknya ya kalau gua ngeliat situasi sekitarnya sih bumi. Jadi belum yang di spacecraft. Oh, the very first mereka pengen nyoba creating makhluk di bumi ini, it's not human, Bo. Reptil. It looks like kadal. Ini pertama they created from scratch. Kadal. Terus gimana? Kak Safihar, I need help. Uncontrollable. Reptilian itu punya nature yang biting back. Uncontrollable. What else? Kok tiba-tiba gue jadi ngeliat bayi sih? Aku bingung Kak Safihar. Please explain. Ini terserah boleh dikatain apa ya. Salah satu yang bikin si Anunnaki ini kelemahannya, lo tau nggak apa, Bo? Microbes, mikroba bumi. Gue bingung, gue nanya, lah kan katanya mereka menguasai sel. Sedangkan mikroba itu kan levelnya kesannya kayak kecil banget kan. Mereka nggak bisa decipher the code katanya untuk yang itu, untuk mikroba bumi. Karena asalnya bukan dari mereka kayaknya. They can only create dari sel mereka atau contoh-contoh yang sekitar mereka. Which is misalnya kayak kera gitu diambil terus di engineering kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa decipher the code yang dari mikroba itu. Kenapa ya? Udah kayak film War of the World aja. Nggak ngerti, gue nggak tahu jawabannya. Tapi itu salah satu yang mereka nggak bisa. Limitation. Aneh sih. Mereka mampu untuk menciptakan sel dan re-engineering sel, tapi masa kalah sama mikroba? Wah, lanjut ya. Bayi. Terus aku sempat nanya kan ke Pleiadian kan. Tapi Pleiadian kalau menurut dari sejarah manusia, sebenarnya manusia-manusia purba tersebut kan udah ada. Kenapa kalian bilangnya Anunnaki adalah penciptaan manusia pertama? Yang ternyata jawabannya adalah manusia purba itu mereka anggap sebagai mammals dalam grup animals. Gimana tuh Jus maksudnya? Jadi walaupun manusia zaman sekarang ya, ini mungkin tim kreatif bisa perjelas lebih dalam lagi, juga sebenarnya masuk dalam kategori mammals tersebut. Cuman ada bedanya. Mereka cenderung lebih ke hewan, Kabo. Manusia pertama itu. Manusia purba itu. Makanya Pleiadian nganggep manusia yang sekarang ini ya adalah the real manusia setelah penciptaan dari Anunnaki itu terjadi. Ngerti gak maksudnya?
Ya. Jadi manusia purba itu udah ada sebelumnya. Jadi technically kita yang sekarang ini bener-bener created from scratch gitu kan? Iya, betul. Itu yang gue lihat. Jadi dibuat ulang. Jadi benar-benar oh ya ini manusia, bukan yang gara-gara tuh mereka yang klasifikasinya lebih ke 70%, 80% binatang gitu. Ruh itu kan beda, software. Itu yang gue dari tadi pengen nanya, belum sampai. Iya, itu. Gue udah doa pada Tuhan. Ruh itu software kan? Iya. Cangkangnya memang dibuat oleh si Anunnaki itu, tapi ruh kita yang kita jadi segala macam, maksudnya after the death ya kan, ya seperti yang kita kontenin segala macam jiwa itu kan udah dalam sistem ketuhanan kan, paham kan maksud konsep aku. Jadi software itu siapa yang ini ada suara nih, tapi bermain? dia bukan dari Safi Hargo, udah segala macam frekuensi, kayaknya levelnya di bawah Seven Prime. Kami sudah berkoordinasi. Tidakkah kalian tahu yang disebut dengan roh human itu, aku mengambil kamusmu punya tegangan minimum untuk bisa experiencing, katanya. Dia ngambil kamus gua nih, gua nggak tahu ini siapa. Dengan demikian tidak bisa masuk ke manusia purba. Baru ada, maaf, tapi itu untuk sementara classified katanya. Tapi yes, itu baru ada akhir-akhir setelah Anunnaki. Karena kalau yang kalian sebut dengan kesadaran, aku berkata begini saja, aku harus hati-hati katanya. Ini gue gak tahu siapa. Aku berkata begini saja, harus hati-hati. Jiwa manusia itu punya minimal consciousness yang lo hanya bisa masuk ke cangkang yang dibuat itu. Yang dari, gue rasa yang dari Anunnaki itu. Ya sama aja lah kalau kayak misalnya Oke, gue boleh ya gitulah intinya. nanya nggak? Apa? Nih mau dikat bebas. Itu apakah masuk era Adam dan Hawa? Consciousness itu baru sempurna. Ini gue gak tahu suara siapa ya, tapi dia terus-terusan bilang dari combination antara yang anak ini tahu dan yang kamu tanya, sepertinya Adam dan Hawa yang dimaksud it's not from Earth. Oke, gue punya pertanyaan lain nih, Jess. Tandanya secara nggak langsung kita menolak teori Darwin sendiri kan. Yang kita ketahui mungkin The Clients dan juga Paranoid teori Darwin itu kan kita adalah hasil evolusi dari kera sebenarnya. Walaupun sebenarnya ini FYI aja ya, Darwin itu tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu sebenarnya. Itu mainan ya tulisan lah biar pada tahu gitu kan. Tapi memang menurut Darwin, manusia itu tuh rata-rata memiliki genetika sebelumnya atau nenek moyangnya berasal dari Afrika. Dan itu sudah terbukti dari sains ya, dari kita hasil tes DNA dan lain-lain. Memang mayoritas, mungkin kita juga kalau kita tes DNA tuh yang lagi ramai sekarang, kita ada gen Afrikanya juga. Rata-rata tuh kita dari Afrika. So that's why mungkin ada yang namanya disebut juga teori migrasi ya. Nah, teori migrasi itu kan soal perpindahan mereka akhirnya penyebaran merubah struktur tubuh dan lain-lain. Yang dicontohkan misalkan kalau kita mungkin gue menikah dengan orang-orang yang di daerah pantai gitu kan. Ya mungkin gue tadinya di daerah yang apa ya? Ya di daerah yang istilahnya lebih nikmat, lebih nyaman lah ya, anggaplah lebih nyaman gitu kan, yang nggak terlalu banyak gunung terjal dan lain-lain, atau kayak sekarang lah perkotaan. Tapi gue yakin ketika gue menikah dengan yang si punya gen, punya daya tahan tubuh ini nih, gue punya anak dong. Anaknya ini kan akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru nih, pantai yang keras, yang apa segala macem. Jadi dia tuh lebih kuat dengan paparan sinar matahari, apa segala macem dari hasil migrasi tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Ini kata Pleiadian. Ada yang namanya istilah kawin campur silang antar ras. Ya. Itu sangat mempengaruhi semua-semuanya di dalam sel kalian. Salah satu contohnya, tidak usah jauh-jauh, Kaukasoid. Kaukasoid. Atau yang kalian namakan orang Barat. Orang Barat menikahi kalian, kaum Asia. Tentu anaknya akan setengah Barat, setengah Asia. Ada juga yang bahkan persentasenya tidak bisa dihitung setengah-setengah. Ya. Ada yang 70-30, ada yang 60-40. Ya. Kata Pleiadian. Tapi, anak dari hasil mix tersebut, ketika menikah lagi misalnya, dengan suku Asia, otomatis anak berikutnya semakin lebih banyak menurunkan gen Asia sekitar 80%, lalu 20%-nya dari gen Barat tersebut. Lama-lama, memang ada sedikit sekali, misalnya dia terus keturunannya menikahi orang Asia. Lama-lama gen tersebut berkurang dari 15% misalnya menjadi 8%, lalu menjadi 2%. Misalnya seperti itu. Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Ada beberapa dari kami yang setiap menciptakan ras manusia tersebut memiliki motif yang berbeda-beda.
kami boleh menciptakan hal yang bersifat membangun, namun sesuai dengan prinsip kami, para alien yang membantu dalam penciptaan kalian. Ada yang lebih mengutamakan kekeluargaan, ada yang lebih mengutamakan kepintaran, ada yang mengutamakan kehormatan Viking. ada banyak. Banyak. Namun salah 2 salah 3-nya seperti itu. Itu sebabnya setiap ras memiliki cara berpikir atau latar belakang yang berbeda-beda, kata Pleiadian. Oke Jess, dari tadi kan kita ngobrolin soal penciptaan manusia nih, yang dimana keterlibatannya tuh banyak banget kubu-kubu kanan yang memang membantu. Ya, which is kalau dari menurut versi kalian adalah alien federasi alien, yang dimana penciptaannya itu tuh membuat memang bertujuan manusia lebih baik lagi dan lebih sempurna. Kita belum masuk ke Adam dan Hawa, itu nanti mungkin. Tapi pertanyaannya, dari banyaknya cerita tadi, ataupun gue yakin eksperimen yang dilakukan oleh kubu kanan untuk berkreasi gitu kan ya, menciptakan ras-ras yang berbeda, terdapat yang namanya baik dan jahat, hitam dan putih. Kita tahu dong musuh manusia siapa kan, yaitu adalah iblis ataupun demon. Nah, karena dia memang sering ngontenin soal seperti itu, ada gak sih campur tangan atau sabotase mungkin dari pihak mereka, entahkah alien jahat, ya which is yang kita tahu reptilian salah satu contohnya, atau siapapun itu, ada nggak yang dimana ada memang genetik beberapa manusia yang emang udah kayak tai dari lahir misalkan gitu kan, ataupun yang memang ya diciptakan ya memang dengan gen yang tanda kutip jahat. Tidak, kami menciptakan semuanya itu dengan sesuai prosedur. Dari awal kami diperintahkan untuk menciptakan sesuatu yang konstruktif, bukan untuk membuat kalian jatuh ke dasar, kata Pleiadian. Nah, gue ngerti pertanyaannya, Bu. Tapi jawabannya, kalau gue spill, sayang sih. Panjang banget ya? Enggak, pendek, tapi hits the spot. Udah, tapi sayang. ada nggak? Itu aja dulu. Gak ada. Physical nggak ada. Software, a lot. Sebenarnya udah dapet nih dagingnya tadi kan. Walaupun nggak full semua tentang Anunnaki udah kita jelaskan gitu kan, masih banyak banget elemen-elemen yang belum gua tanyakan gitu kan. Tapi basically nih, dari tadi kan Anunnaki, gue belum tahu akhir hayatnya Anunnaki itu tuh di bumi dong kalau kayak gitu. Iya. Guys. Dan dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 tadi apa Bro Will yang lo dapet? Nah ini baru kasih lihat lagi beberapa jenis Anunnaki. Ada yang lost in space, kayak mereka udah doom banget. Itu intinya itu doang. Kenapa aja? Ini kata Pleiadian. Mereka ada beberapa yang menghabiskan waktunya di bumi, namun lebih banyak mereka yang menghabiskan waktu di luar bumi sebelum akhir hayatnya, kata Pleiadian. Yang berawal dari bumi, atau sudah? Loh, enggak, mereka kan bolak-balik gitu. Banyak. Ada yang menghabiskan waktu dan habis di bumi, ada yang menghabiskan waktu mati di jalan lah, tua di jalan istilahnya gitu. Atau nggak tua di planet lain apa gimana, nggak tahu juga gitu. Jadi mereka ke bumi dulu terus pindah lagi ke move. Mereka kan dari planet lain, terus ke bumi, terus mereka pindah lagi ke planet lain. Jadi banyak peradabannya mereka itu pindah lagi ke planet lain gitu. Jadi entah planet lainnya itu maksudnya planet dia atau apa, aku belum dapat informasi. Tapi lebih ke arah dia balik akhirnya setelah mengetahui peradaban alien lainnya tuh udah masuk ke bumi gitu. Jadi mereka mundur. Setelah yang mereka mundur tadi itu udah mereka terbatas banget. Oke, mungkin pertanyaan gue ke arah yang lain. Ini nggak ada Anunnakinya sih, tapi ada Anunnakinya. Mesir, piramida. Pertanyaan gue, apakah itu termasuk buatan Anunnaki? Ini yang tadi sama Ci Olive gue juga kaget. Dan thanks to Pleiadian, ternyata so many fucking aliens yang pernah ada di bumi. Jadi waktu gue nanya, ini gue tanya Enlil ya, that pyramid kelihatannya has been around jauh sebelum Egyptians di situ, Bo. Tetapi piramid itu bukan dibangun oleh alien-aliens yang kayak Anubis. There's one more in between antara Anunnaki timelinenya dan Anubis-Anubisan. There's one more. Nah ini yang gue gak bisa lihat. Kayaknya ada arsip baru lagi. Another aliens. Perjalanan kita masih panjang, Kak, Bu. Iya. Boleh nah sih. Tadinya gue pikir
kok bisa ada satu alien lagi. Begitu sih, siapa Pleiadian masuk ke Jesslyn dan bilang so many aliens. Ya udahlah, mau ada 5, 10, 12, 13 ya emang that's the reality of this planet Earth. Pertanyaannya nih mungkin ke Pleiadians ya. Kalau kamu masih ke channeling nih. Aku masih channeling. Jess. Kenapa dulu banyak sekali alien yang datang dan mengintervensi bumi, sedangkan sekarang tidak ada? Tadi kan Pleiadian sempat berkata bahwa banyak ras alien dari Federasi Alien itu tuh campur tangan dalam pembuatan manusia. Dan ini masuk ke konsep bahwa ternyata mitologi Sumeria ini nih itu mirip-mirip dengan ada di mitologi dari negara lain. Contohnya Mesir, Yunani, Nordik, Tiongkok, Jepang, dan bahkan di kitab suci pun gak jauh-jauh beda nih tentang dewa-dewa ini. Cuma beda nama, beda bentuk, ya gak sih? Walaupun bentuknya hampir mirip-mirip. Apakah itu juga secara gak langsung campur tangan dari Federasi itu pada zaman dahulu? Atau si Anunnaki ini? Aku udah mulai drain, Bo. Iya. Lu mesti baca situasi ini, kita udah hampir mentok, Bo. Kayak ke kesimpulan deh. Sebenarnya ada jawabannya, tapi aku drain. Udah zong, berasa zong banget anjir. Aku takutnya gak ini. Oke, The Clients, ini tandanya harus selesai. Oke, padahal itu pertanyaan yang ya sebenarnya masih banyak pertanyaan sih ya. Tapi gimana nih? Mungkin ada dari tim kreatif deh. Kita coba. Ada pertanyaan lain tim kreatif? Sebenarnya ada pertanyaan menggelitik tadi pas ngebahas tentang penciptaan manusia dari berbagai ras. Terus juga Kak Bo itu mention tentang demonic ataupun gen jahat itu ya. Nah, kan ada kepercayaan bahwa demon atau iblis itu enggan untuk sujud atau respect terhadap manusia yang dibuat oleh Tuhan, tanda kutip. Nah, sejak kapan sebenarnya iblis itu mulai berbuat destruktif kepada pertumbuhan atau perkembangan dari peradaban manusia yang ada di bumi? Apakah itu masih di timeline Anunnaki atau bagaimana? Inilah lebih berat ketimbang gua kan pertanyaannya. Ini yang kontroversial dan gua rasa kita coba save buat next time ya. Tetapi Legion, Bizeroth, dan berbagai arka lain tidak pernah mengatakan mereka sakit hati